Maka bagi hamba yang rendah hati harus tetap mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Jadi nggak boleh, apalagi misalnya menghina profesi mereka seperti itu. Kan itu aib, ghibah namanya. Ya, ya Pak. Walaupun Nah, yang kalau ghibah itu, ya kan, ya. kata Nabi, sama dengan makan daging saudaranya sendiri. Ghibah itu tidak boleh. Selanjutnya dari Bu Endang Bekasi. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, saya ingin bertanya, apakah betul ya sebutan untuk profesi seseorang, kalau toh itu memang profesi itu kotor, saya pun mau menyebutnya nggak sampai hati sebenarnya. Tapi nama lainnya tuh apa ya? Kupu-kupu malam atau pramuria begitu Abah. Bahwa kata-kata itu memang sebaiknya diucapkan jangan diganti dengan istilah yang lebih halus. Supaya maksudnya supaya orang itu tahu bahwa itu adalah perbuatan yang kotor, jadi orang tuh akan apa ya, akan terpatri dalam dirinya bahwa perbuatan itu kotor dan orang tidak akan melakukannya gitu loh, Bah. Jadi apakah itu dibenarkan gitu? Jadi sebutan untuk profesi seseorang yang sekarang lagi booming itu boleh nggak diperhalus dengan nama yang lain gitu. Misalkan maling disebutnya dengan koruptor gitu loh. Pencari kerja seks komersial disebutnya dengan pramuria atau kupu-kupu malam seperti itu. Saya pernah dengar di beberapa ustadz yang kondang juga itu di YouTube saya dengar bahwa sebutan itu sebaiknya disebutkan apa adanya. Dikatakan apa adanya. Apalagi kalau yang bersangkutan, yang berprofesi sebagai itu pun sudah mendeklar bahwa dirinya seperti itu. Dengan sebutan yang sekarang lagi booming, Bah. Saya nggak bisa nyebutinya, Bah. Gitu. Ya. Apakah itu diperbolehkan gitu, Bah? Artinya supaya maksudnya tuh untuk supaya katanya dalam agama itu baik. Dia bilang gitu. Itu disebutkan tuh baik karena dengan maksud untuk mendidik orang supaya orang itu tidak terjerumus ke situ bahwa itu betul-betul perbuatan yang kotor gitu, Bah. Mohon dijelaskan, Bah. Ya. Ya. Baik, Bu Endang. Justru sekarang itu pokok persoalannya adalah bukan menyebut sesuatu profesi orang lain atau profesi buruk dimanis-manisin. Ya enggak? Ya, Bah. Kan pokok persoalannya bukan itu. Ya. Pokok persoalannya sekarang adalah di surat 25 ayat 63 itu. Jadi kalau ada orang jahil ngeledek apa, ya, maka bagi hamba yang rendah hati harus tetap mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Ya. Jadi nggak boleh, apalagi misalnya menghina profesi mereka seperti itu. Kan itu aib, ghibah namanya. Ya. Ya, Pak. Walaupun Nah, kalau ghibah itu, ya kan, ya. kata Nabi, sama dengan makan daging saudaranya sendiri. Ghibah itu tidak boleh. Jadi artinya apa ya? Saya tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Orang yang mengatakan seperti itu berpegang teguh kepada mazhab, pendapat orang lain, pendapat ini, gitu. Ya. Sekarang mana yang mau dipegang? Pendapatnya orang atau pendapatnya ulama sekalipun, apa Al-Quran? Al-Quran. Nah, itu. Al-Imran. Nah, begitu. Ya, baik. Jadi kita ini insya Allah selamat dunia akhirat. Karena kata Nabi, pegang dua hal tadi, Al-Quran, sunnah Nabi, niscaya kau tidak akan sesat selama-lamanya.
Iya, walaupun istilahnya dalihnya baik untuk agama katanya gitu ya, Pak. Tapi yang jelas agama tidak Dari menganjurkan. mana dasarnya baik untuk agama? Itu dia yang Kalau saya berbicara soal agama, ya berbicara soal Quran dong. Kalau Al-Quran ngomongnya, tetap omongan itu ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Jadi agama itu apa yang dimaksudkan? Apa menurut mereka? Agama itu yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Itu. Ya, jadi tadi tetap ya, Bah ya, kita sebagai yang istilahnya yang mencontoh sunnah itu berpatokan dengan Ali Imran ayat berapa tadi, Bah? Pada ayat yang ke-120. 120. Atau kalau bab sabar 116 atau 126 sampai 127. Atau kalau kita mau bersikap surat 25 ayat 63. Nah, kurang jelas apa di dalam Al-Qur'an itu? Kita mau ngikutin Al-Qur'an atau mengikuti ustadz yang kondang? Makanya saya tanya ke Abah ini, gitu loh. Jadi tahu kan sekarang saya. Ya, artinya Mbak Bena kan bukan kata saya kan? Bukan. Iya, kan kata Al-Qur'an. Iya, betul. Makanya tadi kan Saya bilang di dalam kajian ini tidak pernah mengatakan itu saya berpendapat. Saya nggak berani. Ini masalah agama. Baik, Bah. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita bahas, wahyu Allah pasti benar. Al-Quran beda sama hadis. Kalau hadis ada sahih, ada dhaif, ada palsu. Al-Quran nggak ada, pasti benar. Baik, Bah. Sementara hadis itu yang namanya sahih, lemah atau palsu, itu dari sisi sanadnya, dari sisi yang bawa berita hadis itu, bukan kontennya, bukan isinya. Sehingga walaupun hadis itu sahih, kontennya sahih enggak, isinya benar enggak. Untuk menentukan benar atau tidak ini, maka harus diukur dengan yang maha benar, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, begitulah metodologi yang saya lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.